Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Adinata dari kelas 3 D4 LKA dengan NRP 2122600061. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah VLSI dan Piranti Terprogram, yaitu adalah membuat counter bilangan genap antara 0 sampai dengan 100 menggunakan VHDL code. VHDL code adalah bahasa untuk mendeskripsikan perilaku dan struktur sistem elektronik. Fungsi dari VHDL adalah digunakan untuk desain FPGA dan ASIC atau juga simulasi terdiri seperti non sintesis dan juga bisa digunakan untuk sintesis. VHDL sendiri terdiri beberapa di dalamnya. Dalam kode paling atas menunjukkan library. Setelah menginclude library, biasanya menuliskan sintak entity untuk mendefinisikan port seperti input atau output dan sebagainya. Setelah entity ada juga arsitektur, yaitu berisi program-program yang akan dieksekusi secara paralel, yaitu proses-proses. Dan untuk arsitektur sendiri terdiri dari 3 tipe. Tipe yang pertama adalah behavior, tipe kedua data flow arsitektur, dan tipe yang terakhir yaitu struktural arsitektur. Perbedaan dari 3 tipe ini terdapat pada sintak code, yaitu behavior biasanya yang kita gunakan langsung tanpa mengetahui persamaan atau juga rangkaian. Kalau data flow architecture biasanya memerlukan persamaan untuk dituliskan pada proses. Dan untuk tipe structural architecture harus mendapatkan persamaan dan juga rangkaiannya. Untuk tugas ini yaitu membuat program VHDL untuk merancang counter bilangan genap dari antara 0 sampai dengan 100. Saya menggunakan tipe arsitektur yaitu behavior, karena pada kesempatan ini saya tidak mendapatkan persamaan dan juga belum merangkai. Dan berikut adalah kode VHDL nya. Yang pertama pada baris pertama atas, yaitu menginclude library IEEE untuk dapat menggunakan standar logic yang ada di bawahnya. Dan setelah menginclude library ini menuliskan sintak entity dengan nama entity event counter 0 100, yaitu mendefinisikan port untuk clock, reset, dan count. Untuk clock dan reset ini didefinisikan sebagai input dengan tipe standard logic, dan untuk count didefinisikan sebagai output dengan tipe standard logic vector 7 dan 0. Ini dimaksud vektornya terdiri dari 8 bit. Dan setelah itu pada bagian arsitektur behavior, sini mendefinisikan signal dengan nama CNT dengan tipe standard logic vector terdiri dari 8 bit, yaitu 7 dan 0. Dan dimulai dari begin proses ini akan sensitif terhadap perubahan clock dan reset. Pada bagian proses ini dimulai dari pengkondisian, yaitu if jika reset bernilai 1, maka CNT akan diset menjadi nilai 0, atau bisa dikatakan 08 kali 8 bit. Dan jika tidak reset, maka akan mengecek apakah ada perubahan clock, yaitu rising edge untuk dari low ke high. Jika ada, maka variabel CNT, sinyal CNT ini
dicek apakah sudah bernilai 100. Jika sudah bernilai 100 maka jika kurang dari 100 maka CNT akan ditambah 2, yaitu untuk nilai binernya 0,000,0010. Dan jika sudah bernilai 100 atau kondisi else lainnya, yaitu CNT akan di set nilai 0, yaitu binary 0,000,0000. Dan setelah proses ini berakhir, nilai output dari count yang sudah didefinisikan pada entity akan di set dengan nilai signal yang didefinisikan dalam arsitektur, yaitu berikut. Dan pada kesempatan ini, setelah melakukan code VHDL, yaitu melakukan simulasi, pada kali ini saya melakukan simulasi dengan dua tipe. Yang pertama adalah tipe langsung memindahkan tampilan ke simulasi, setelah itu langsung running seperti berikut. Pada tipe ini mengharuskan pengguna menyeting sendiri nilai clocknya untuk mengenerate sinyal clock secara terus menerus. Dan berikut ditunjukkan bahwa saya memulai simulasi dan memberhentikan untuk melihat apakah output sudah sesuai dengan tugas. Dan saya mulai pada posisi 0,00000, yaitu jika telah satu period akan mengcounting 222 genap, dan hingga 100 maka akan mereset. Dan pada kesempatan selanjutnya saya juga melakukan percobaan simulasi menggunakan code VHDL non sintesis, yaitu test branch, dengan cara membuat file untuk test branch dengan memberi nama TB event counter, dengan mengedit pada stimulus bagian ini untuk melakukan generate clock pada reset bernilai 1 selama 20 nanosecond. Setelah itu mengembalikan nilai 0 untuk reset. Setelah menunggu 22 milisecond, reset akan bernilai high lagi. Setelah itu wait for untuk 20 nanosecond. Setelah itu bernilai 0 lagi. Dan untuk clocknya akan di-generate setiap 10 nanosecond. Dan berikut adalah tampilan simulasi saya. Untuk code test bench ini tidak perlu mengatur force clock secara mandiri, dan hanya mengatur nilai tipenya count agar dapat dengan mudah kita lihat hasilnya. Baik, untuk kondisi pertama ini maka akan ditunjukkan nilai reset selama 20 nanosecond. Setelah itu baru low untuk nilai reset, dan clock akan tergenerate setiap 10 nanosecond. Dan setiap satu period nilai count akan bertambah 2 hingga dimana nilainya akan 100. Setelah 100, periode selanjutnya akan mereset ke 0. Terima kasih.